Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Alnas dan rekan saya Auranata Putri Salsabila. Oke, pada kesempatan malam ini kami akan mempresentasikan terkait UAS dan proses bisnis. Selanjutnya untuk studi kasus bisa dibacakan oleh Auranata Putri Salsabila. Untuk studi kasusnya itu terkait pembuatan tes pada PT Sophia, di mana tahapannya itu terdapat 14 tahap atau aktivitas yang biasa dilakukan oleh PT Sophia. Di mana dalam studi kasus ini, kami merumuskan proses bisnis tersebut dengan mengelompokkan menjadi proses bisnis di bagian R&D dan bagian produksi PT Sophia. Oke, untuk soal pertama ini terkait proses R&D pembuatan tas di PT Sophia ini ada 12 tahapan di mana melibatkan tim R&D, tim desain, vendor, dan customer. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ini terkait tahapan proses perencanaan proses produksi, terdapat 15 tahapan proses yang melibatkan tim perencanaan produksi, tim procurement, supplier, dan tim quality control. Oke, selanjutnya nomor 3 ini terkait proses pelaksanaan proses produksi di PT Sophia. Terdapat 13 tahapan yaitu yang melibatkan tim gudang, tim quality, dan tim produksi. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai proses produksi untuk bagian R&D. Ini yang pertama yaitu tim R&D akan mencari ide atau referensi mengenai produk. Kemudian selanjutnya itu menentukan preferensi berdasarkan tujuan dari brand. Oke, setelah itu maka proses selanjutnya itu akan ada pada tim desain untuk menganalisis bagian atau struktur dari tas tersebut. Kemudian dilanjutkan kembali untuk tim R&D untuk menentukan bahan atau material analisis dan lanjutkan untuk membuat sampel produk atau sampling. Setelah itu maka vendor akan menerima sampel produk yang dilanjutkan kembali oleh tim desain untuk membuat desain pola produk. Kemudian tahap selanjutnya itu dari tim R&D untuk melakukan evaluasi sampel produk, kemudian melakukan perbaikan jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, maka tim R&D akan mengirimkan sampel produk ke tim perencanaan produksi, dan apabila diperlukan, maka akan kembali ke tahapan membuat sampel produk atau sampling. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pada bagian perencanaan produksi. Untuk bagian perencanaan produksi sendiri, yang pertama itu tim perencanaan produksi akan menerima desain final dan spesifikasi dari produk tersebut dari bagian R&D, kemudian lanjutkan dengan menganalisis kebutuhan bahan dan material. Oke, selanjutnya itu tim procurement akan mendistribusikan material yang telah lolos pemeriksaan ke tim produksi. Selanjutnya itu tim perencanaan produksi akan melakukan estimasi kapasitas produksi, kemudian menyesuaikan rencana produksi, kemudian menghitung lead time produksi, membuat jadwal produksi, dan yang terakhir yaitu melakukan finalisasi rencana produksi massal. Selanjutnya ini ada tahapan pelaksanaan proses produksi di mana tim gudang ini akan menyiapkan bahan dari tim procurement, lalu akan dikirimkan bahan tersebut ke tim quality control. Lalu tim QC ini akan memeriksa ulang bahan sebelum dilakukannya proses produksi. Nah, selanjutnya ini untuk tim produksi ini, dia akan melakukan pemotongan bahan, memberikan label, melakukan proses penjahitan, dan memasang aksesoris, dan yang terakhir itu melakukan finishing. Selanjutnya untuk tim quality control ini akan mengecek produk jadi itu apakah perlu perbaikan atau tidak. Jika perlu perbaikan, maka akan melakukan proses perbaikan terlebih dahulu dan jika tidak, maka akan lanjut ke proses pengepakan. Di mana untuk proses terakhir ini yaitu melakukan pengiriman produk ke customer oleh tim gudang. Oke, selanjutnya berikut merupakan keseluruhan prosesnya yang menggabungkan bagian R&D, perencanaan produksi, dan pelaksanaan produksi. Terdapat 11 aktor, di mana pada tim R&D ini dia akan dihubungkan dengan perencanaan produksi pada pengiriman sampel produk ke perencanaan produksi, di mana nanti perencanaan produksi akan menerima sampel tersebut dari tim R&D. Oke, selanjutnya ini dari perencanaan produksi ini dia menghasilkan eh, finalisasi rencana produksi massal dan dia akan mendistribusikan materialnya juga ke tim gudang, di mana nanti pada pelaksanaan proses produksi, tim gudang ini akan menyiapkan bahan yang tadi dikirimkan oleh tim procurement pada perencanaan produksi. Dan hasil akhirnya itu yaitu melakukan pengiriman produk ke customer. Nomor 8, kita akan melakukan evaluasi terkait proses keseluruhan yang telah dibacakan untuk tas merek Sophia. Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap proses bisnis pembuatan tas di PT Sophia, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan, mulai dari R&D, kemudian perencanaan hingga pelaksanaan telah memenuhi 18 item berupa proses bisnis yang disyaratkan. Prosesnya terstruktur, melibatkan input yang lengkap, aktivitas yang jelas, sumber daya yang memadai, serta output yang bernilai tambah tinggi bagi para pelanggannya. Interaksi antar proses berjalan efektif, kemudian didukung oleh kontrol dan monitoring yang ketat melalui standar kualitas yang baik, kemudian indikator kerja dan feedback dari pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa proses bisnis PT Shopee tidak hanya efisien, tapi juga adaptif terhadap kebutuhan pasar dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Namun, untuk meningkatkan daya saing, perusahaan disarankan terus untuk menyempurnakan prosesnya, khususnya melalui digitalisasi sistem produksi dan penguatan sistem feedback pelanggan yang lebih terintegrasi. Oke, berikut merupakan 18 item, seluruhnya lengkapi atau ada semua pada semua proses. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.